Nadine Putri Auriga, atau orang-orang memanggilku dengan sebutan Nadine. Aku mempunyai hobi dan bakat dalam menari. Tetapi keluargaku sangat menentang hobiku, terutama ayahku. Sejak saat itu, pikiran dan tidurku sangat terganggu, sampai aku harus meminum obat tidur agar aku tenang. Aku hanya butuh ketenangan. Aku hanya butuh dukungan orang tuaku, terutama ayahku. Tetapi susah sekali untuk ayahku mendukung hobiku. Aku adalah anak yang dipaksa mengerti mau orang tua, saat aku sendiri saja tidak tahu bagaimana caraku belajar berjalan, dan akhirnya bisa melangkah. Disuruh mengerti saja intinya. Tidak peduli perasaanku juga, karena katanya aku harus tahu diri bisa besar karena siapa. Dan inilah kisahku. Bagaimana? Itu dulu kan ini. Ya. Oh iya, Mak. Hari ini aku pembagian nilai mid semester aku tahu. Oh, hari ini. Oh iya, Mak. Bapak mana? Papa lagi ada kerjaan di sini. Tapi ini udah beberapa hari loh, Mak. Papa nggak pulang-pulang. Udah, Mak. Udah dimakan dulu. Udah telat, keburu telat. Nat, mana masuk jalan loh sama pacarku? Emang iya, mana fotonya? Apaan sih pada pelajaran? Ntar foto nangis. Ih, siri aja. Ya udah, kalian ini baru terus ya. Oh iya, itu nanti kita ada ekskul. Ya, ini loh, itu ada ekskul kayak nari, basket, futsal, segala macam ada. Bisa sumpah. Dari mulai kapan? Bisa hari ini daftar, nanti kalian tuh cari aja. Kalau misalkan kalian mau lari kan, cari aja guru pembimbingnya. Aku juga bingung. Nanti aku coba tanya coba dulu. Ibu masuk. Oh, kita jauh. Membagikan hasil ulangan nilai semester kalian. Yang pertama ini ada Lara. Ada peningkatan nih, terus ya. Kasih Bu. Ya. Kedua ada Anissa. Kamu juga meningkat, terus terus ya. Terima kasih Bu. Ya. Terus selanjutnya ada Salsa. Ini terus ya. Kasih. Nah yang terakhir ini Nadine. Nadine, Ibu lihat nilai kamu kok turun. Kamu lagi ada masalah ya? Enggak kok Bu. Biasa aja. Beneran. Kamu kalau lagi ada masalah jangan dipendam ya. Pokoknya semangat lagi, pasti bisa connect lagi. Terima kasih ya Bu. Ya.
Oh iya Nadine, tadi ayah dengar dari mama kamu, katanya kamu hari ini 5 nilai mid semester ya? Iya, iya. Mana nilainya? Ini menurut kamu nilai? Kamu kenapa sih Nadine? Ya gimana ya? Orang aku dapatnya segitu kok. Nilai segini? Kamu kenapa diam Nadine? Kamu bisa jawab ayah nggak sih? Apaan sih ya? Orang aku udah berusaha kok. Ayah kira aku selama ini main-main aja. Aku belajar kok ya. Kamu ya, melawan aja taunya. Ayah dulu nggak pernah dapat nilai segini. Udah, mah jangan marah-marah. Kamu juga ngurus anak nggak pernah becus. Emang kamu bisa jadi ayah? Selama ini kamu pikir cuma kerja. Kan aku kerja juga untuk kalian semua. Nanti di sini juga perlu ayah. Sama kamu mana? Kenapa sih? Kenapa orang lain tuh gak pernah ngargai usahaku? Kenapa aku tuh gak bisa kayak orang lain? Aku capek! Aku capek! Oh iya, kita jadi kan ikut sekali. Kalau aku kan jadi, soalnya kan dari sini. Kamu di mana dia? Lagi, tanya malah ngelamun. Ntar kesambut loh, kena di Diin kenapa sih? Dia ngajar masalah ya? biasalah kak, kayak nggak tahu aja. Oh iya, cuma tentang ekskul itu udah harus coba lihat semalam kamu belum? Kami ini sebetulnya Belum ada sih cewek ini. Sebenarnya aku bakal tetap kemari kok. Aku bakal tetap ikut tes kalau ini. Karena kamu tau kan ini yang aku suka. Ya kalau soal ayah bisa lah nanti dikasih tahu yang mau itu sama dia. kamu yakin aku satunya kenalan sama kamu. Yakin nggak yakin sih? Tapi mau gimana? Ini kesempatan aku nunjukin bakat aku. Kalau aku ada bakat nyari gitu. Ya walaupun nanti ayah belum nggak bakal setuju juga sih. Kita coba dulu aja ya. Semangat. Kita sore ini tari. Iya Nisa Bawel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Esa Rahayu Pramukti. Di sini Ibu sebagai guru pembimbing kalian. Di sini Ibu membawa dua kakak pelatih, yaitu Kak Angel dan Kak Arin. Di sini Ibu ingin sedikit menyampaikan pesan-pesan dalam ekskul tari. Yang pertama, di sini kalian mengikuti ekskul tari harus ada izin dari orang tua kalian, supaya tidak ada terjadi kesalahpahaman atau kejadian yang tidak diinginkan. Dan di sini di dalam ekskul tari ini sebentar lagi kan mau ada acara perlombaan tari. Jadi kita mungkin akan membutuhkan waktu yang banyak untuk latihan karena lomba tersebut sebentar lagi akan dimulai. Tapi Ibu mohon maaf karena Ibu tidak memiliki waktu banyak. Tapi kalian bisa diajarkan oleh kakak-kakak pelatih yang ada di sini. Baiklah, cuman itu yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kakak akan mengabsen nama-nama yang telah mendaftarkan ke ekskul tari. Yang pertama ada Lara Widuri. Hadir Kak. Yang kedua ada Rizka. Hadir Kak. Yang ketiga ada Anissa. Hadir Kak. Keempat ada Aisyah. Hadir Kak. Kelima ada Putri. Hadir Kak. Dan keenam ada Nadine. Hadir Kak. Baiklah, di sini kita akan mempelajari dasar-dasar tari. Sebelumnya adik-adik kalian harus taruh dulu tas kalian di situ. Sendal. Oke, di sini kita akan memulai pemanasan. Pemanasannya seperti ini. Kalian nanti akan keliling lapangan.
cuma satu kali. Dimulai dari Fitri. Semuanya ikut ya. Kakinya dijinjit. Dijinjit setinggi-tinggi mungkin. 2, Tangannya lebih 3, dimulaikan lagi. 4, 5, 6, 7, 8. Tadi Ibu Nur manggil kamu ke ruangan BK sekarang. Ngapain? Nggak tahu juga, saya disuruh manggil doang tadi. Sekarang? Iya. Oh yaudah, makasih ya Kiel. Iya, saya ikutan dulu ya. Ya. Apaan sih ini? Ini sih Bu. Iya. Apa ya Bu? Pesan sama teman kamu, jadi gini, Ibu pantau beberapa detik ini Ibu lihat kamu itu dalam kedua habis itu kenapa nilai prestasi kamu di semester kemarin itu banyak menurun. Biasanya kan kamu selalu dapat nilai bagus. Kenapa Nadine? Kamu lagi ada masalah atau bagaimana? Kamu bilang sama Ibu. Enggak kok Bu, mungkin Nadine kecapean terus kurang belajar aja. Nanti Nadine belajar lebih lagi ya Bu. Jadi nggak apa-apa kok Bu. Jadi itu alasannya. Ya, Ini nggak ada yang ditutupi nih. nah, Cerita aja kalau misalnya memang Nadine nggak bisa cerita sama orang, Nadine bisa cerita sama Ibu. Nadine nggak. Udah, Ibu cuma pengen kamu ya, ayo belajar lagi gitu kan, tingkatkan lagi prestasi kamu. Mungkin sekarang kamu belum bisa cerita sama Ibu kamu kenapa, tapi kalau misalnya kamu mau cerita, Ibu siap untuk mendengarkan cerita kamu. Jadi Ibu harap setelah ini kamu bisa benar-benar ya seperti kamu bilang, kamu akan ya belajar lagi gitu kan, apapun yang nantinya bersama dan apa, mungkin kan kamu mau belajar juga. Ya Bu, ini sholat sudah nanti. Terima kasih ya Bu. Iya. Yaudah kamu udah boleh pulang. Masih mungkin ada guru udah masuk. Iya Bu. Lanjut pulang dulu. Iya Bu. Oke.
ambil posisi. Kita ambil posisi dulu. Kita mulai ya. Kakak, ikutin gerakan kakak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Badannya digemulain. 5, 6, 7, 8, 1. Kirana dulu ya, haus nih. Ayo, aku juga haus nih. Udah, ayo. Iya, bukan aku ngapain di sini. Jalannya busuk banget nggak sih? Seru lah. Kapan lagi ya? Iya, sekolah kapan? Oh ya, kita katanya kan event kan ada tuh mau apa nggak lomba gitu. Itu lombanya kapan ya? Lombanya kapan tuh? Dia lucu, soalnya dia suka marah-marah. Iya enggak? Dia enggak perkenalan kita tadi kan. Dia kayak judes gitu, dia kayak gini aja. Emang iya waktu yang kita libur tadi kan yang kalian merasa tuh. Itu kayak judes gitu. Bukan jadi kemarin dia juga namanya Buena. Iya, waktu kemarin pertama-tama ya kan. Tapi Karin tuh lucu gak sih? Soalnya badannya kecil. Iya banget. Kok punya aku belum datang sih? Lama banget. Oh iya, aku sama Putri pulang duluan ya. Soalnya udah sore banget nih. Oh yaudah, hati-hati ya. Yaudah, aku juga pulang ya. Salam ya. Udah, hati-hati ya. Ih, pulang aja. Yaudah, hati-hati. Bye-bye. Wah iya, aku juga mau pulang. Kemana? Aku mau jalan loh sama pacarku malam ini. Jadi sekali dasar sekali mau jalan sama ayam dan itu ya terus. Udah, aku duluan. Udah, hati-hati. Hati-hati, Isa. Dadah. Ya baik. Din, ada tren baru nih. Tren apaan sih? Ayo coba tren yang kemarin itu kan ada tuh kan yang kemarin kita Kamu coba tuh di ya, sekolah itu. kalau nggak TikTok aja, cepat lah. Ini ada nih yang bagus tuh, tren yang baru ini tuh. Ya sih, keren. Bagus, Cuman kan kayak kamu tahu namanya- aku tuh Iya Din. apa? Kamu udah bilang belum sama ayah kamu tentang es krim? Aduh, aku tuh capek tahu. Kamu tahu lah ya aku gimana. Ayahku pasti marah-marah. Ya, Ayah juga nggak, Ayah juga nggak bakal bisa ngertiin aku, Ra. Jadi Nanti ujung-ujungnya kamu ngerti kan abis ini? Iya, tapi ujung-ujungnya yang dimarahin tuh mama. Aku kasihan tahu sama mama. Setiap aku berantem sama ayah, kenanya ke mama. Aku juga pengen ikut nari, apalagi kamu tahu kan, cuma nari doang yang bisa buat aku tenang. Yang aku kira rumah aja, padahal nggak nganggap aku rumah. Jangan gitu Din, kan aku masih ada. Kita aja sama aku kalau ada apa-apa. Udah jam segini nih, udah jam 5, kita pulang yuk. Ayah aku juga udah nelpon nih. Ya udah. Yuk, bayar dulu ya. Atau kamu mau bayarin aku? Kamu mulai sekali-kali Din traktir. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Dari mana aja kamu Nadine? Baru pulang sekarang. Mau jadi anak nakal kamu? Bisa nggak sih mas nanti aja bicaranya, Nadine tuh baru pulang sekolah. Kamu juga diam. Dari mana aja kamu baru pulang sekarang? Gak ingat kamu nilai kamu yang rendah kemarin? Bukannya belajar, malah keluar malam gak jelas kayak gini. Mau jadi apa kamu Nadine? Jawab ya. Nadine habis pulang ekskul nari ya. Apa kamu bilang ekskul nari? Bukannya belajar, malah nari gak jelas kayak gitu. Mau jadi apa kamu Nadine? Ayah bilang ekskul nari itu nggak jelas. Ayah tahu nggak sih? Nari itu adalah satu hobinya Nadine. Ayah pernah nggak sih tahu tentang Nadine? Ya tolonglah dengerin Nadine. Nadine juga pengen didengerin sama ayah, bukan cuma ayah doang yang pengen didengerin. Nadine capek ya, Nadine capek. Apa kamu bilang? Capek? Ayah lebih capek. Ayah kerja tiap hari untuk kalian, tapi kamu malah bikin ayah malu begini. Ya malu. Malu kenapa ya? Apa yang Nadine buat di luar sana sampai ayah malu sama Nadine? Nadine gak pernah ngelakuin apa-apa. Nadine selalu belajar. Itu yang ayah tuntut kan? Nadine selalu lakuin itu buat ayah. Tapi ayah gak pernah ngertiin perasaan Nadine. Nadine tuh cuma pengen kayak anak-anak di luar sana. Tapi Nadine gak pernah dapetin itu. Ayah di mana? Ayah gak pernah nanyain sekolah Nadine. Ayah gak pernah nanyain keadaan Nadine. Ayah juga selalu ninggalin rumah. Ayah selalu kerja. Kerja itu kan yang ayah bilang. Itu kan selalu alasan ayah. Ayah gak pernah kan ngertiin keadaan Nadine. Ayah juga gak pernah kan ngertiin perasaan mama kan selama ini di rumah gimana. Ayah, Nadine cuma butuh peran ayah dalam hidup Nadine. Tapi itu aja, ayah gak pernah kasih ke Nadine. Nadine capek. Mas, kamu juga keterlaluan. Dia bener, dia butuh sosok ayah. Alah kalian dua sama aja. Kamu mau kemana? Nadine. Nadine. Nadine capek. Nadine cuma butuh ayah doang. Nadine capek. Assalamualaikum. Ibu, silakan masuk dulu ya. Maaf Bu kalau sebenarnya kedatangan saya ini tiba-tiba dan mengganggu. Di sini saya perlu berbicara kepada Bapak dan Ibu selaku orang tua Nadine dan Nadine. Ya sebentar Pak Nadine. Maaf Pak kalau kedatangan saya mengganggu waktu Bapak. Oh tentu tidak Bu. Istri saya bilang kedatangan ibu ingin membicarakan sesuatu. Mengenai apa ya Bu? Atau jangan-jangan Nadine membuat masalah di sekolah? Tidak Pak, bukan begitu. Nadine tidak pernah membuat masalah di sekolah. Bahkan dia adalah siswi yang berprestasi, baik itu di bidang pengetahuan, keterampilan, maupun di ekskulnya. Tapi memang, di mid semester kemarin ada beberapa nilai Nadine yang turun. Dan baru-baru ini wali kelas menghubungi saya bahwa Nadine sudah beberapa hari ini tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Sebenarnya Nadine kenapa ya Pak? Atau mungkin dia ada masalah di dalam keluarganya? Aduh, saya sendiri juga bingung Bu. Saya sudah menegur dia mengenai nilainya yang turun kemarin. Dan saya juga sudah melarang dia untuk mengikuti segala kegiatan dan ekskul di luar sana. Karena saya tahu itu pasti akan menghambat cara belajar dia. Tapi dia tetap saja mengikuti ekskul nari yang nggak jelas gitu Bu di luar sana. Bapak tahu kenapa Nadine bersikap seperti itu? Nadine pernah bilang sama saya kalau dia selalu melihat ayahnya terlalu sibuk bekerja. Apa benar begitu Pak? Saya bekerja juga untuk dia. Dan larangan saya adalah untuk kebaikan dia juga gitu loh. Oke, mungkin Bapak pikir itu adalah untuk kebaikan dia juga, tapi belum tentu Nadine berpikir seperti itu. Bapak memang bekerja, tapi yang Nadine perlukan saat ini bukan hanya melihat ayahnya yang sibuk bekerja. Nadine juga perlu peran ayahnya di sini. Peran ayah yang dimaksud adalah ayah yang mampu bertanya bagaimana Nadine, entah itu di sekolah ataupun di rumah. Selain itu, ayah yang bisa mensupport apa yang dia sukai. Contohnya Nadine. Nadine mengikuti ekskul tari karena itu hobi dia dan dia suka, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Tapi Bapak melarangnya dan mungkin itu yang membuat Nadine jadi kepikiran dan bisa bersikap seperti itu kepada Bapak. Sebenarnya maksud ibu datang sini apa ya Bu ya? Seperti yang saya katakan Pak, mungkin Bapak bisa merenungi lagi dan setelah itu pasti Bapak akan paham maksud dan tujuan saya datang ke sini. Saya hanya ingin Nadine kembali seperti biasanya. Dan mungkin faktor keluargalah yang bisa membuat Nadine kembali seperti biasanya. Oke Pak, mungkin itu saja.
Saya mohon Bapak bisa merenunginya lagi. Dan untuk Ibu, terima kasih atas waktunya Bu. Maaf kalau misalnya mengganggu. Saya izin pulang dulu ya Bu. Terima kasih ya Bu, dan maaf karena kelalaian kami membuat Ibu sampai datang ke sini. Tidak apa-apa Bu, itu sudah tugas saya. Saya harap setelah ini Bapak dan Ibu lebih bisa memahami bagaimana sifat Nadine itu sebenarnya ya Bu. Sudah, saya pamit ya Bu. Iya Bu, ya. Nadine. Nadine. Nadine, gimana keadaan kamu? Nadine baik-baik aja kok ya. Nadine, ayah mau minta maaf sama kamu. Maaf karena selama ini ayah selalu maksakan kamu untuk jadi apa yang ayah mau. Tapi ayah lupa, kamu juga punya keinginan tersendiri. Ayah juga udah sadar kalau ayah belum bisa jadi ayah yang terbaik buat kamu. Mulai sekarang, ayah akan belajar jadi ayah yang baik buat kamu. Ayah akan support kamu dalam hal apapun. Sekali lagi, ayah minta maaf ya, Din. Semangat lagi ya, ayah mau lihat kamu bahagia dengan hal yang kamu sukai. Makasih ya ya. Nadine juga meminta maaf sama ayah, sama mama. Nadine akan belajar lagi untuk terbuka apa yang Nadine inginkan, apa yang Nadine suka buat ayah sama mama. Mas juga minta maaf sama kamu, Ma. Selama ini aku cuma mikirin kerjaan, aku sampai lupa sama keluarga. Mulai sekarang aku akan belajar jadi sosok ayah dan suami yang baik untuk keluarga kita. Ya Mas, kita belajar dari kesalahan. Kamu tak perlu menyulitkan dirimu, karena kamu sudah banyak melalui hal sulit. Sekarang cukup lakukan apa yang menyenangkan bagi dirimu sendiri. Lakukan apa yang baik dilakukan. Untuk terlihat disukai, hal itu akan datang dengan sendirinya. Setidaknya dirimu tahu apa yang kau kerjakan dan merasa nyaman. Karena jikalaupun suatu hari aku gagal karena bertahan dengan prinsipku sendiri, setidaknya aku gagal karena pilihanku sendiri, namun bukan karena aku gagal mengikuti pilihan orang lain. Aku lebih baik mencoba sebaik-baik yang ku bisa, karena aku telah belajar sedalam-dalamnya pengalaman. Terima kasih buat diriku sendiri yang telah bertahan sampai hari ini dan membuat sosok seseorang mempercayai dirimu. Terima kasih buat kalian yang telah mau mengerti diriku. Dan terima kasih buat orang-orang yang di luar sana, karena sampai sekarang kamu masih mau bertahan hidup. Karena hidupmu sangat berharga, bukan untuk orang lain, namun hanya untukmu seorang. Kami dari kelompok 1 mengucapkan sekian dan terima kasih. Yeay!